Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada masalah yang ke-14. Berkata Syekh, al-mas'alatu rabi'ata asyrah, permasalahan atau tradisi yang ke-14. Kata beliau, inna kulla ma taqaddama mabniun ala qa'idatin. Sebenarnya segala tradisi jahiliyah yang telah disebutkan, yakni inna kulla ma taqaddama, sesungguhnya semua yang telah berlalu, yang disebutkan di buku beliau ini, yaitu dari kaidah atau dari tradisi yang pertama sampai yang ke-13, itu mabniun ala qaidatin, dia terbangun di atas suatu kaidah, wahia an-nafyu wal itsbat, yaitu nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Nafyu itu meniadakan, menafikan, mentiadakan sesuatu, itu namanya nafyu. Wal itsbat, yaitu penetapan, menetapkan sesuatu. Fayattabi'una al-hawa wa dhanna wa yuriduna amma ja'at bihir rusul. Dan mereka pun mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Wa yuriduna amma ja'at bihir rusul. Lalu mereka berpaling dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Naam. Ikhwan wa akhwat, di pelajaran ini Syekh menyebutkan suatu kaidah di antara suatu kaidah yang dibangun di atasnya peradaban jahiliyah. Orang-orang jahiliyah membangun kaidah mereka di atas peradaban tersebut. Nah, kaidahnya adalah kaidah an-nafyu wal itsbat,
peniadaan dan penetapan. Naam, yaitu mereka menafikan apa yang Allah tetapkan dan mereka menetapkan apa yang Allah tiadakan. Naam. Lalu di atas kaidah itulah mereka mengikuti hawa nafsunya dan prasangka mereka. Nah, kalau mengikuti hawa nafsu dan prasangka, maka sudah otomatis akan berpaling dari nas, berpaling dari apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, ya misalnya apa? Ya misalnya mereka meniadakan tauhid dan menetapkan kesyirikan. Ya, tauhid itu ditetapkan oleh Allah, tapi mereka tiadakan. Dan begitu pula kesyirikan itu ditiadakan oleh Allah, tapi mereka menetapkannya. Nah, maka berjalan di atas kaidah inilah, kaidah menetapkan dan meniadakan inilah, mereka leluasa mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Ya, nah, sebab kalau mereka tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan mereka tiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah, niscaya mereka tidak akan leluasa mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Sebab hawa nafsu dan prasangka mereka pasti akan tunduk kepada nas, kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, ya, tentang mereka, di mana mereka menafikan keimanan kepada Allah dan menetapkan keimanan kepada para togut, ya. Mereka meniadakan kebatilan, meniadakan al-haq dan menetapkan kebatilan. Allah sebutkan walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman kepada al-batil, beriman kepada kebatilan, dan mereka kufur, wa kafaru billah, mereka kufur kepada Allah Azza wa Jal, ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Nah, yang kita tahu, ya, secara bersama bahwa, ya, keimanan atau beriman kepada kebatilan adalah perkara yang dinafikan oleh Allah, perkara yang dinafikan oleh Allah. Sementara keimanan kepada Allah adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah. Tapi mereka tidak, justru beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Syekh. Kaidah mereka itu menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menetapkan apa yang ditiadakan oleh Allah. Itu kaidah mereka. Sehingga tradisi mereka itu tidak akan sejalan dengan syariat. Tidak akan. Kenapa tidak sejalan dengan syariat? Ya karena ini kaidah terbesar mereka. Kaidah terbesar mereka itu menafikan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Allah tiadakan. Jadi tidak akan pernah sejalan. Ketika mereka bertemu dengan syariat, di situ kalau Allah tetapkan, pasti mereka tiadakan. Kalau di situ yang Allah tiadakan, maka pasti mereka tetapkan. Nah, contoh paling konkret dan paling gamblang yaitu tentang tauhid itu. Allah tetapkan tauhid, ya, perjalanan dalam tradisi mereka begitu bertemu dengan keesaan Allah, perkara tauhid, itu Allah tetapkan tauhid, justru mereka meniadakan tauhid itu.
Nah, begitu Allah tiadakan kekufuran, justru mereka menetapkan kekufuran. Allah meniadakan sesembahan-sesembahan yang lain selain daripada Allah Jalla wa Ala, tapi justru mereka tetapkan. Dan Allah tetapkan sesembahan yang layak dan berhak untuk disembah itu hanyalah Allah, tapi mereka tiadakan. Ya. Nah, ini kaidah terbesar orang-orang jahiliyah. Maka di atas kaidah inilah mereka berjalan. Di atas kaidah inilah mereka berjalan. Nah, dan mereka terus tenggelam di dalam kesesatan mereka. Terus tenggelam di dalam kesesatan mereka. Kenapa? Ya karena ini kaidah ini. Kaidah ini. Tidak boleh menyimpang dari kaidah ini. Dan subhanallah, kita lihat ya, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan atau terjatuh dalam penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu mereka berjalan di atas kaidah ini. Mereka menafikan apa yang Allah tetapkan dan mereka menetapkan apa yang Allah nafikan. Ya. Maka mereka pun terjatuh di dalamnya. Nah, kaidah ini yang membuat celaka orang yang celaka dan binasa orang yang binasa. Nah, barang siapa yang berjalan di atas kaidah ini dalam beragama, maka sungguh dia telah berjalan di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Nah, taib. Kemudian berkata Syekh pada masalah yang berikut. Jadi masalah yang ke-14 ini intinya adalah mereka itu menafikan al-haq dan menetapkan al-batil. Mereka menafikan al-haq dan menetapkan al-batil. Jadi kalau di sana ada perkara yang ditetapkan, dia merupakan al-haq, pasti mereka selisih. Mereka pasti menyelisihinya. Karena mereka menafikan. Tapi kalau di sana ada al-batil yang syariat itu menafikan, pasti mereka tetapkan. Pasti mereka tetapkan. Nah, inilah yang menyebabkan mereka sekali lagi ya dengan leluasa berjalan di atas kesesatan mereka, wa yatakhabbatuna fi dhalalihim, dan mereka tenggelam dalam kesesatan mereka. Nah, sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, falau tatabba'ta ahwalahum lawajadtaha la takhruju an hadhil qa'idah. Kalau engkau memperhatikan keadaan mereka orang-orang jahiliyah, niscaya engkau akan mendapati mereka tidak akan keluar dari kaidah ini. Engkau mendapati mereka tidak keluar dari kaidah ini. Nah, kaidah apa? Menafikan al-haq dan menetapkan al-batil. Kemudian selanjutnya berkata Syekh rahimana wa rahimahullah pada tradisi yang berikut, yaitu al-mas'alatul khamisata asyarah, ya, tradisi yang ke-15. Tradisi yang ke-15. Al-iqtidharuhum an ittiba'i ma atahumullahu bi adamil fahmi, yaitu mereka orang-orang jahiliyah mempunyai suatu tradisi, yaitu mengajukan udzur, alasan untuk tidak mengikuti ajaran yang Allah datangkan kepada mereka. Tidak mengikuti ajaran yang Allah datangkan kepada mereka. Bi adamil fahmi, dengan alasan tidak paham. Alasan apa? Tidak paham. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka
mengemukakan udzur. Kenapa kamu nggak ikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi? Oh, kami nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, kami nggak paham. Gitu. Jadi tidak paham itu dijadikan alasan, udzur bagi mereka untuk tidak mengikuti kebenaran. Untuk tidak mengikuti kebenaran. Jadi kalau kita dakwahi mereka, kita sampaikan kepada mereka kebenaran, kita sampaikan Al-Quran, kita sampaikan kepada mereka sunnah, lalu kita katakan, kenapa Anda tidak mengikutinya? Dia katakan, Anda tidak paham. Ya, Masya Allah ya, kami nggak paham, kami tidak mengerti, pelajarannya terlalu tinggi. Apa yang dibahas kami nggak paham. Gitu. Itu alasan mereka, udzur. Alasan ini dijadikan, alasan tidak paham itu dijadikan oleh mereka sebagai udzur. Sebagai apa? Udzur. Padahal apa? Tidak ada udzur bagi orang yang tenggelam di dalam kesesatan hanya karena dia berprasangka bahwa itu adalah kebenaran. Dia beralasan bahwa dia tidak paham sehingga dia menyangka itu adalah kebenaran. Dan tidak ada udzur bagi orang yang tidak mengikuti kebenaran dengan alasan karena dia nggak paham sehingga dia menyangka bahwa itu adalah kesesatan. Tidak ada udzur. Kenapa? Karena hujjah itu telah ditegakkan. Ayat-ayat Al-Quran telah Allah turunkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan sunnah-sunnah beliau sehingga ingkata'al udhru. Udzur itu sudah terputus, tidak boleh lagi ada udzur. Tidak boleh lagi ada udzur. Nah, tapi orang-orang jahiliyah tetap beralasan dengan itu, tidak paham. Alasan tidak paham itu untuk tidak mau ikut kebenaran. Diajarkan kepada mereka tidak boleh, Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Allah Azza wa Jalla mengatakan ini tidak benar, Allah tidak merestuinya. Kita bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Kita sampaikan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah. Tapi mereka tidak gubris, hanya sekedar mendengar saja. Mendengar, ngangguk-ngangguk, tapi tidak amalkan. Tidak amalkan. Ini keadaan mereka. Kalau dikatakan kenapa enggak diamalkan? Ya banyak hal ya. Banyak hal. Salah satunya ini. Salah satunya itu karena adamul fahmi, tidak paham. Tidak paham itu apa? Bukan mereka enggak paham sebenarnya. Tapi memang alasan aja nggak paham. Gitu. Cari-cari alasan, berkilah. Nah, qaulihi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu qulubuna ghulf. Surat Al-Baqarah ya. Ayat 88. Yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata, qulubuna gulf. Hati-hati kami tertutup. Hati-hati kami tertutup. Ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Begitu juga perkataan mereka. Seperti dalam surat Hud ayat 91. Mereka berkata, kaum Nabi Syuaib, Madian ya. Mereka berkata, ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami sangat tidak paham. Ya. Atau kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Fa'akdzabahumullah wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim wa anna tab'a bisababi kufrihim. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, fa'akdzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka. Allah mendustakan mereka. Jadi pengakuan mereka itu tidak benar, bohong. Ya, bohong. Akdzabahumullah. Allah mendustakan mereka. Wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Dan Allah menjelaskan bahwa
Ketidakpahaman mereka itu disebabkan ada penutup pada hati mereka. Ada penutup pada hati mereka. Wa anna tab'a bisababi kufrihim. Dan penutup itu karena sebab kekufuran mereka. Karena sebab apa? Kekufuran mereka. Yani mereka itu sebenarnya bukan gak paham. Tapi memang karena Allah telah menutup hati mereka. Allah telah mengunci mati hati mereka dari kebenaran. Sehingga mereka tidak tergerak untuk mengikuti kebenaran itu. Allah kunci hati mereka. Kenapa Allah menutup hati mereka dari kebenaran? Karena sebabnya ada kekufuran pada mereka. Atau kecondongan mereka kepada kesesatan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyimpangkan hati-hati mereka. Jadi dia punya kecondongan. Karena dia punya kecondongan kepada kesesatan, maka Allah buatkan dia kepada kesesatan. Jadi dia tidak paham terhadap kebenaran. Ya. Karena dia punya kecondongan untuk tidak menerima kebenaran, dia bersikukuh dengan kekufurannya atau bersikukuh dengan kesesatannya, maka Allah tutup mati hatinya sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran itu, memahami kebenaran itu. Nah, paham ya? Maka sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir Allah katakan apa? Innal ladzina kafaru sawa andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja, sama saja. Apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi peringatan sampai mereka tidak akan beriman. Tidak diberikan peringatan pun tidak akan beriman. Nah, ini sifatnya orang-orang kafir. Sifatnya orang-orang kafir. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti dalam ayat ya. Ayat yang lain. Allah katakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Dan kau melihat bagaimana orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Ya, dia memperturut hawa nafsunya layaknya dia memperturut perintah Allah Jalla wa ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah tutup di atas pandangannya itu ghishawah. Allah berikan di atas pandangannya itu tabir sehingga dia tidak bisa melihat. Ya. Wa khatama ala qulubihim, Allah kunci mati hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah letakkan di atas pandangan mereka itu tabir penutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang bisa memberikan dia hidayah setelah Allah sesatkan dia. Ya. Orang seperti ini, dia walaupun mendengar tentang kebenaran, walaupun dia diajak kepada kebenaran, walaupun dia mendengar itu dakwah, seruan kepada Allah, dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, setiap hari mengajak dia untuk kembali kepada Allah. Dia mendengar nasihat-nasihat Rasulullah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap hari dibacakan kepadanya. Ya, untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi sama saja. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, sama saja orangnya. Kenapa? Karena apa? Khatama ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah letakkan di atas pandangan mereka itu tabir sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran. Ya, mereka punya pandangan tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Mereka punya hati tetapi tidak bisa merasakan kebenaran, tidak bisa memikirkan kebenaran. Punya pendengaran tetapi juga tidak bisa mendengarkan kebenaran. Sehingga faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang bisa memberikan dia hidayah setelah Allah telah menyesatkan orang yang demikian itu.
Falamma zagu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka cenderung kepada penyimpangan, maka Allah pun menyimpangkan hati mereka. Maka Syekh mengatakan di sini, ungkapan mereka sebagaimana kaum Madian mereka katakan kepada nabi mereka, Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, kata mereka, ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak banyak tahu tentang apa yang engkau katakan ini. Kami enggak banyak mengerti, kami tidak tahu tentang dakwahmu ini. Kami enggak paham. Kami enggak paham. Ya. Nah, begitu juga mereka mengatakan qulubuna gulf, hati kami itu apa? Tertutup. Hati kami tertutup. Padahal apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka kata Allah Azza wa Jalla, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka, maka sedikit sekali mereka itu beriman, ya. Sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, maka Syekh mengatakan di sini jelas, ya. Kata Syekh, sebenarnya Allah membantah mereka. Allah mendustakan alasan-alasan mereka itu. Udur-udur mereka itu bukan udur syar'i. Itu udur yang diada-adakan saja. Alasan-alasan yang sekedar berkilah, cari-cari alasan begitu. Tapi itu bukan alasan sebenarnya, tapi cari-cari alasan. Ya, cari-cari alasan. Dan subhanallah, yang seperti ini banyak sekali. Dan mereka menyangka bahwa para pembawa kebenaran itu enggak tahu. Mereka menyangka, padahal sebenarnya tahu mana yang memang mereka jadikan benar-benar itu alasan dan mana yang memang mereka hanya berkilah. Tapi ya memang kayak gitulah mereka keadaannya. Maka dari itu kata Syekh, aqdzabahumullahu wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Allah mendustakan mereka. Alasan mereka itu enggak benar maksudnya. Alasan mereka itu cuma diada-adakan saja. Alasan mereka itu cuma berkilah saja, orang beralibi. Wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Dan Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu adalah karena sebab apa? Tab'i ala qulubihim. Terkunci hati mereka. Wa anna tab'a bisababi kufrihim. Dan apa? Terkuncinya hati mereka itu adalah sebab karena apa? Tertutupnya hati mereka itu sebab karena kekufuran mereka. Sebab karena apa? Kekufuran mereka. Nah, demikian. Jadi mereka itu sebenarnya, dia kata Syekh Shalih Fauzan, ya, Syekh Dr. Shalih Fauzan, hafizana wa hafizahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, yaitu ucapan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 88 itu, di mana mereka berkata qulubuna gulf. Ini di sini Syekh menyebutkan penggalannya saja, ya. Wa qalu qulubuna gulf. Mereka berkata hati-hati kami itu sudah terkunci. Begitu kata mereka. Ini ayat sambungannya itu bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Ya, faqalilan ma yu'minun. Ya, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, maka di sini gulf itu maknanya adalah bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai kepada mereka. Itu hati mereka tidak tentram dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mendustakan Rasul. Jadi kalau kata Syekh Shalih Fauzan, yakni la yasilu ilaiha kalamu rasul. Jadi sabda-sabda Nabi itu tidak sampai kepada mereka. Tidak sampai. Jadi tidak sampai maksudnya ya mereka enggak mau menerimanya. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalami,
hati mereka tidak tenang dengan apa ajakan-ajakan Nabi itu, sabda-sabda Nabi kepada mereka itu, hati mereka tidak tenang dengan itu. Fattakhadhu hadza hujjatan fi takdzibir rasul. Maka mereka menjadikan ini sebagai alasan untuk mendustakan Rasul. Ya, jadi bukan mereka itu nggak paham ya. Guluf itu hati mereka tertutup itu, gilaf itu apa? Alaiha gilaf, di atas hati mereka itu ada penutup. Gilaf itu sampul ya, tutupan. Jadi maksudnya adalah ya, mereka tidak tentram dengan kebenaran, tidak tenang dengan kebenaran. Kebenaran itu bagi mereka suatu hal yang meresahkan, suatu hal yang meresahkan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang memang pada hati mereka ada penyakit, penyimpangan, itu mereka tidak tenang kalau mendengarkan kebenaran. Jadi kebenaran itu meresahkan dia, meresahkan. Dia nggak bisa lama-lama dengarkan kebenaran, ya. Nah, bahkan dia menganggap kebenaran itu sebagai suatu hal yang apa merugikan dia, ya, merugikan dia. Maka sebab itulah dia menjadikan ketidaktenangan hatinya terhadap kebenaran itu sebagai hujah. Sebagai hujah untuk apa? Menolak kebenaran, mendustakan kebenaran. Ya. Jadi kalau ada manusia yang kayak gini itu biasa. Ya. Para pembawa kebenaran menyampaikan kepada mereka kebenaran dengan terang benderang, dengan cara yang paling baik sekalipun. Tapi karena mereka tidak tenang dengan kebenaran itu, maka itu mereka jadikan sebagai alasan untuk menolak kebenaran. Tidak mau dia. Ya. Nah, ini apa? Satu penafsiran di antara sekian penafsiran para ulama. Ada pula yang penafsiran yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, qulubuna guluf wa qalu qulubuna guluf, mereka berkata hati kami tertutup, yakni annaha mamlu'atun minal ilmi, falasna bihajatin ila kalami ahadin, falaisu biza'mihim bihajatin ila rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu yakni mana yang kedua itu bahwa apa mereka berkata hati-hati kami tertutup itu bahwa hati kami sudah dipenuhi oleh ilmu, ya. Hati kami ini sudah dipenuhi oleh ilmu. Jadi ilmu kami itu sudah banyak, sudah annaha mamlu'atun minal ilmi, ya. Ini kamu anak kemarin, ya, kami ini sudah tua, jenggot sudah putih, kamu baru datang mau ajar kami gitu ya. Kami ini, hati kami ini sudah penuh dengan ilmu, ya, sudah penuh dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga falasna bihajatin ila kalami ahadin. Sehingga kami tidak butuh ucapan seorang pun. Kami tidak butuh ucapan seorang pun. Falaisu biza'mihim, ya, bihajatin ila rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sehingga apa mereka mengklaim tidak butuh itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan falaisu biza'mihim, padahal mereka itu tidak demikian, ya, dengan anggapan mereka itu bihajatin ila Rasul. Ya. Mereka itu tidak butuh kepada Rasul sebenarnya. Dia bukan karena dia sudah pintar, bukan karena dia sudah punya ilmu begitu banyak, bukan. Tapi ya apa? Karena memang hatinya dia tidak mau, dia menolak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang-orang yang menolak kebenaran pun begitu ya. Orang-orang yang menolak kebenaran pun demikian. Naam. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini apa? Beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam ini. Jadi ada 2 poin ya, 2 tradisi atau 2 apa? Masalah dari masalah-masalah jahiliyah atau tradisi-tradisi jahiliyah, itu yang ke-14 dan ke-15. Ya, ilahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.